Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nova Legend Firdaus, Rafifah Dwi Aryani, Nada Mufidah Rahman, dan Preiti Sinta akan mempresentasikan tentang analisis dan perancangan Green Metric di ruang lingkup Telkom University. Yang pertama, latar belakang. UI Green Metric menggunakan peran penting dari institusi perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran dengan cara menilai dan membandingkan sejauh mana usaha yang dilakukan dunia pendidikan terhadap pembangunan yang berkelanjutan, riset yang berkelanjutan, penghijauan kampus, dan pengaruh sosialnya. Setiap aktivitas mahasiswa atau masyarakat sekitar kampus, secara pribadi maupun kelompok, sekitar kampus, asrama, dan di mana saja akan menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Dampak yang ditimbulkan sampah ini yaitu hasil pembusukan yang menimbulkan bau busuk, menyengat, yang dapat menimbulkan penyakit akibat bakteri. Maka dari itu, kami akan membahas tentang upaya untuk mewujudkan Green Metric di Telkom University. Yang kedua, ide. Dalam mewujudkan UI Green Metric, masyarakat lingkungan sekitar bisa memulai dari yang termudah, yaitu membuang sampah dengan memilahnya. Membedakan sampah mana yang organik dan anorganik. Masing-masing sampah apabila dipilah dengan baik, kita dapat meminimalisir banyak sampah di tempat pembuangan akhir. Sampah organik memiliki banyak manfaat. Salah satu contoh pemanfaatannya adalah mengubah sampah organik menjadi biogas dan listrik. Teknologi pengolahan sampah menjadi listrik dapat digunakan secara sederhana. Sampah dibakar sehingga menghasilkan panas atau proses konversi termal. Proses konversi termal dapat dicapai melalui insinerasi. Teknologi pengolahan sampah ini memang lebih menguntungkan dari pembangkit listrik lainnya. Selain mengatasi masalah polusi, bisa juga untuk menghasilkan energi berbahan bakar gratis juga bisa mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir. Selain mengubah sampah organik menjadi listrik, sampah ini juga dapat diolah menjadi pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penanaman pada daerah sekitar kampus. Yang ketiga, rancangan ide. Rancangan ide yang pertama, pemilihan sampah organik dan sampah anorganik. Rancangan ide yang kedua, membuat area khusus tanaman yang memakai pot dari botol-botol bekas. Rancangan ide yang pertama, pemilihan sampah organik dan anorganik. Di sekitar lingkungan kampus pastinya banyak berbagai macam sampah, mulai dari sampah sisa makanan, daun, sampah plastik, kardus, dan lain-lain. Kita bisa mengolah sampah dengan upaya yang paling mudah, misalnya memisahkan tempat sampah organik dan organik. Kita bisa memisahkan sampah kering supaya bisa didaur ulang tanpa terlihat kotor dan bau. Selain itu, kita juga bisa mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos, dengan menjadikannya kompos untuk penanaman pohon. Hasil pemilihan sampah organik dapat dimanfaatkan pertama pupuk kompos yang dapat membantu penanaman di daerah sekitar kampus. Yang kedua, biogas dan tenaga listrik. Rancangan yang kedua, membuat area khusus tanaman yang memakai pot dari barang bekas. Kali ini kami ingin memberikan ide tentang penggunaan barang bekas tak terpakai, namun dapat dijadikan tempat tanam tanaman dan bunga sebagai taman gantung, taman tempel, atau sebagai tempat pot-pot tanaman baik untuk diletakkan di luar ruang atau outdoor sebagai elemen yang mempercantik eksterior maupun di dalam ruang sebagai salah satu elemen interior. Langkah awal dalam membuat tanaman dengan media tempat pot barang bekas antara lain yang pertama, pilihlah tanaman yang cocok tumbuh di media tanam dalam pot. Yang kedua, pilih tanaman yang cocok tumbuh di luar ruang alias tanaman yang membutuhkan sinar matahari langsung, dan pilih tanaman yang cocok untuk ditanam dalam ruangan yang minim sinar matahari. Yang ketiga, pilihlah barang bekas yang tidak terpakai, mungkin selama ini hanya tersusun di pojok sudut halaman rumah maupun tersimpan dalam gudang barang bekas. Yang keempat, semua barang bekas yang mampu menampung atau mampu sebagai wadah, tanah atau air dapat digunakan sebagai tempat tanam tanaman. Barang bekas yang dapat dipakai misalkan kaleng cat, kaleng susu, botol sirup, botol plastik minuman, kemasan plastik minyak sayur, kemasan tabung makanan ringan, sepatu bekas, bolam lampu pijar, dan barang bekas yang mampu menjadi wadah tanah dan air.
5. Bersihkan barang bekas yang akan digunakan menjadi tempat tanaman dari unsur minyak, zat kimia cair maupun padat. Intinya adalah tidak akan mencemari tanah atau air yang akan menjadi media tumbuh tanaman. Yang keenam, rawatlah tanaman yang sudah ditanam dalam pot barang bekas agar tanaman dapat tumbuh subur dan segar serta tumbuh cantik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.